Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada teman kita yang ingin mempresentasikan tentang hasil penelitiannya itu yang bernama Sri Ramadhani. Tanpa berlambat laun, langsung saja kita ke pemateri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani. Saya ingin mempresentasi hasil proposal saya yang berjudul pengaruh latihan biometrik terhadap peningkatan daya otot tungkai atlet bola basket. Adapun latar belakangnya, olahraga bola basket membutuhkan kondisi fisik yang baik, terutama daya otot tungkai. Kemampuan ini sangat penting dalam melakukan gerakan seperti shooting, rebound, dan blocking. Salah satu metode latihan yang efektif yang meningkatkan daya otot tungkai adalah latihan biometrik. Latihan ini melibatkan gerakan eksplosif yang mampu meningkatkan kekuatan dan kecepatan otot. Namun, masih banyak pelatih yang belum menerapkan metode latihan ini secara optimal, sehingga diperlukan penelitian mengenai pengaruh latihan biometrik terhadap peningkatan daya tungkai atlet bola basket. Ya, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang ke-1, apakah terdapat pengaruh latihan biometrik terhadap peningkatan daya otot tungkai atlet bola basket? Rumusan masalah kedua yaitu seberapa besar peningkatan daya otot tungkai setelah diberikan latihan biometrik. Ya, di sini ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui pengaruh latihan biometrik terhadap daya otot tungkai. Yang kedua itu mengetahui besar peningkatan daya otot tungkai setelah latihan diberikan. Ya, adapun manfaatnya, manfaat teoritis yang terdapat itu menambah wawasan ilmu olahragaan. Manfaat praktis, referensi bagi pelatih, membantu peningkatan performa atlet. Acuan penelitian selanjutnya, kerangka berpikir. Satu, bola basket membutuhkan daya otot tungkai. Yang kedua itu latihan biometrik menggunakan stretch storing circle. Tiga, latihan dilakukan secara teratur dan terprogram. Tiga, terjadi adaptasi fisiologis pada otot. Dan terakhir itu daya otot tungkai meningkat. Adapun hipotesis nomor 1, terdapat pengaruh signifikan latihan biometrik terhadap peningkatan daya otot tungkai atlet bola basket. Yang kedua, tidak dapat berpengaruh signifikan latihan biometrik terhadap peningkatan daya otot tungkai atlet bola basket. Adapun deskripsi teori, 1. Daya otot tungkai, daya otot. 1. Kombinasi kekuatan dan kecepatan dibutuhkan dalam gerakan eksplosif. 2. Latihan biometrik melatih kemampuan eksplosif otot. Contoh, squat, tak jump, dan box jump. 3. Bola basket membutuhkan kekuatan power tungkai. Adapun hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu sebelumnya menunjukkan peningkatan vertikal jump. Latihan biometrik lebih efektif dibanding latihan konvensional, dapat meningkatkan performa atlet secara signifikan. Adapun metode penelitian, 1. Jenis penelitian eksperimen. 2. Jenis penelitian on-road stress contestation. 3. Itu simple 20 atlet bola basket aktif. Adapun variabel penelitiannya yang pertama itu variabel bebas, yaitu latihan biometrik. 2. Variabel terikat daya otot tungkai. Adapun program latihan yang saya atur itu untuk pertama itu squat jam dan top jam 3 kali 8. Minggu kedua squat jam dan rounding 3 kali 10. Minggu ketiga box jam dan top jam 4 kali 8. Minggu keempat jam dan rounding 4 kali 10. Minggu kelima kombinasi semua latihan 5 kali 8. Minggu ke-6 kombinasi semua latihan 5 kali 10. Ya, di sini ada analisis data. Yang pertama menghitung rata-rata atau mean. Kedua, menghitung selisih peningkatan. 3, uji normalitas. 4, uji
meningkat secara signifikan. Ya, di sini ada kesimpulan tentang latihan geometri. Latihan geometri merupakan latihan yang efektif untuk meningkatkan daya ledak tungkai pada atlet bola basket. Daya ledak otot tungkai sangat penting dalam permainan bola basket karena mendukung kemampuan melakukan lompatan, sprint, rebound, shooting, dan blocking. Melalui latihan geometrik seperti squat jump, tap jump, pop jump, dan bonding, otot dilatih menghasilkan kekuatan secara cepat eksplosif. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pretest proses untuk mengetahui perubahan kemampuan atlet sebelum dan sesudah latihan. Dengan pelaksanaan latihan secara teratur selama 6 minggu, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan pada daya ledak otot tungkai atlet. Oleh karena itu, latihan geometri dapat dijadikan sebagai salah satu program latihan efektif dan meningkatkan performa atlet bola basket. Oke, baik, terima kasih untuk para pemateri. Mungkin sebelum berakhirnya ini adakah pertanyaan, minimal 2 pertanyaan? Saya ingin bertanya, untuk soal itu komparasi pelatihan lompatan plyometrik terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada tim bola basket. Oke, saya akan jawabnya langsung ya. Komparasi pelatihan lompatan plyometrik daya ledak otot tungkai terhadap tim basket. Itu yang pertama itu prinsip kerja, itu beban, bikin otot lebih kuat lewat angkat beban berat. Kedua itu hasil ke daya ledak seperti beban dan bagus naikin kekuatan maksimal dan jadi fondasi power ketika jam naik sprint. 3. Kelebihan PS kekurangannya itu aman, terukur, bangun fondasi lambat, butuh alat idin, transfer ke lapangan tidak langsung. Plyometrik mirip gerak basket, cepat naik tanpa alat, beban kejut tinggi, rawan cedera kalau tidak jelek. 4. Kesimpulan praktis, beban bikin mesin besar, bentuk plyometrik bikin mesin responsif. Gimana saudara Ican? Ya, adakah yang bertanya sekali lagi? Ya, mungkin Pertanyaannya, perbedaan pengaruh latihan squat jump dan kerja terhadap daya ledak otot tungkai atlet bola basket. ya, perbedaan pengaruh latihan squat jump dan kerja terhadap ledak tungkai terhadap bola basket, yaitu perbedaannya itu satu, fokus otot dan gerakan. Yang kedua, komponen daya ledak yang dilatih adalah itu squat jump. Yang ketiga, beban tinggi dan tingkat kesulitan squat jump. 4. Hasil penelitian singkat, squat jump paling efektif naikin tinggi vertikal jump murni. Yang kesimpulannya itu mau lompat lebih tinggi pakai squat jump. Kalau mau lompat cepat, itu buat di udara pakai trap jump. Tim basket ideal kombinasi squat jump buat fondasi, trap jump buat aplikasi game. Gimana saudara Ainudin? Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa pemateri sampaikan. Kurang dan lebihnya saya dan pemateri mohon maaf. Oke, tapi